Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, coba kalau udah dengar suara saya, tolong acungkan jempolnya. Yang udah dengar suara saya, Masya Allah, pelan-pelan saya buka satu persatu. Oke, jempolnya tolong diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, hari ini sudah hadir kurang lebih sekitar 155. Yang udah dengar suara saya. Oke, terima kasih. Saya sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, di suasana yang cukup berbahagia, di suasana yang sangat-sangat istimewa. Kenapa? Di hari weekend yang seharusnya semua kumpul bersama keluarga, tapi Masya Allah, di kesempatan pagi hari ini, sahabat-sahabat yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini, sama-sama mau belajar dan tetap semangat di saat pandemi yang lagi melanda di negara kita. Kita tidak lupa ucapkan rasa syukur di kesempatan pagi hari ini, karena apa? Kita masih diberikan nikmat sehat, diberikan rasa syukur yang luar biasa di kesempatan pagi hari ini. Sahabat-sahabat yang dicintai karena Allah, semuanya yang hadir kesempatan pagi hari ini, kita tahu hari ini kita mau belajar dengan siapa? Coba yang tahu, boleh chat atau acungkan tangan? Pastinya udah tahu. Siapa gerangan? Yang jelas nanti kita akan sapa, dan yang gak kalah menarik dari tokoh-tokoh yang hadir kesempatan hari ini, satu sosok presenter dan salah satu selebritis, dan yang satunya adalah satu pengusaha yang sukses di mentor bisnis. Di kesempatan pagi hari ini akan berbagi ilmu dengan kita. Kira-kira teman-teman udah siap semuanya? Coba yang udah siap acungkan tangan. Bukunya, tulisan tangan, pulpennya udah disiapin. Akhirnya jangan sampai ilmunya itu masuk kanan keluar kiri. Coba yang udah bawa bukunya, bawa pennya, tunjukin di monitor kita. Mudah-mudahan yang sudah siap, Allah berikan rezeki yang lancar. Mudah-mudahan juga sama-sama berangkat, sering-sering berangkat ke Baitullah bersama keluarga tercinta. Nah, kesempatan pagi hari ini, kenalkan saya salah satu dari komunitas yang ada di pengusaha pecinta Quran, ingin sedikit sharing, akan memberikan satu sedikit materi atau sharing-sharing tipis terkait dengan bisnis yang sangat melejit di kesempatan pagi hari ini. Nah, tapi sisi lain saya juga akan mencoba mengenalkan sosok seorang figur yang hari ini hadir, yaitu Mas Alvin, atau terkenalnya dengan Mas Alvin Adam. Udah ada yang kenal belum? Kalau belum kenal nanti minta tanda tangan di monitornya masing-masing ya. Enggak. Yang jelas di kesempatan pagi hari ini kita nanti akan banyak cerita bersama beliau, bagaimana beliau memulai bisnis, memulai daripada usahanya, memulai dari satu kesuksesan, dari satu sukses yang satu ke sukses yang lain. Sosok Mas Alvin ini salah satu founder dari Adam School Communication. Dan beliau juga salah satu yang saat ini sudah viral di sinetron yang lagi tayang setiap sore. Dan sebelumnya Mas Alvin ini juga seorang presenter kurang lebih sekitar 8 tahun. Dan salah satu yang menjadi viral juga, dia juga diberikan kesempatan itu di salah satu TV swasta. Ada yang tahu apa acaranya? Coba, ada yang tahu? Ada yang terucap. Saya bisa melihat kata-kata yang diucapkan sahabat-sahabat semuanya, yaitu Jas Alvin, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti sharing-sharing tipis bersama beliau, kita selalu mendoakan diberikan kesehatan, dan yang terpenting diberikan kelancaran. Saya sambil melihat monitor, kira-kira beliaunya sudah hadir atau belum. Saya coba sapa, mudah-mudahan beliaunya sudah hadir bersama kita semua. Dan so pasti di kesempatan pagi hari ini kita nanti akan sharing yang sangat-sangat luar biasa. So pasti kita berbagi ilmu,
pasti berbalas. Berharap semua sahabat-sahabat yang hadir kesempatan pagi hari ini, jaga niat, semuanya sekali lagi jaga niat, apa tujuan kita datang untuk hadir di Zoom kali ini. Oke, saya tidak berlama-lama karena sesuai janji saya jam 10 kita akan mulai dan sudah saya awalin. Tapi terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama membacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan kesempatan pagi hari ini Zoom kita bisa berjalan dengan lancar. Hadirinnya Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Masya Allah, saya melihat yang hadir kesempatan pagi hari ini di Zoom sudah ada 211 dan akan naik lagi. Dan di YouTube kurang lebih sudah mencapai 150. Masya Allah mendekati angka 500. Berarti orang-orang terpilih, orang-orang yang beruntung di kesempatan pagi hari ini hadir di seminar Ngobrol Bisnis bersama Just Alvin. Oke, waktu dan tempat saya persilakan buat Mas Alvin. Tepuk tangan. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat-sahabat, dan teman-teman baik. Abah, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan tadi pembukaan yang luar biasa sekali. Introduction-nya buat Alvin. Apa kabar? Sehat-sehat semua. Saya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, karena seperti Abah bilang tadi, di hari libur, kalau kita bisa bilang hampir tiap hari kita di rumah ya, tapi hari libur weekend kan biar bagaimanapun pasti luar biasa. Nah, weekend ini kita pagi-pagi berkumpul, berniat baik, kemudian mau belajar, itu adalah satu step yang paling bagus, langkah awal yang paling bagus buat kita untuk maju, apalagi kalau ada katanya bisnis di sini. Gitu. Ya. Perkenalkan, tadi Abah dengarkan saya, Alvin Adam, bisa dibacakan ya. Amin Rabbil Alamin. Halo semua juga, terima kasih yang baru bergabung. Jangan lupa ajak teman untuk bergabung lagi, kita masih ada waktu terus. Masuk terus. Join, kenapa? Semakin banyak yang join, semakin banyak kita menebarkan kebaikan dan berbuat sesuatu yang baik untuk diri kita sendiri dan orang banyak. Gitu ya. Baik, nama saya Alvin Adam Arifin. Tapi biasa orang panggil Alvin Adam di stasiun TV, sosial media, dan lain-lain. Tadi aku juga kenalkan juga pengalaman presenting udah lebih dari 28-29 tahun ya untuk menjadi anchor dan host. Kemudian saya juga punya Alvin Adam School of Communication, sekolah komunikasi di mana dengan ilmu komunikasi ini saya pergunakan untuk membantu aktivitas saya setiap hari dan kemudian supaya bisa lebih efektif lagi. Nah, ini saya pakai semua. Karena teman-teman, dalam kehidupan itu, hidup adalah proses. Nah, di mana proses ini akan membuat kita ya lebih baik setiap harinya. Jangan pernah sama hari ini dengan besok. Hari ini keren banget ya, kita belajar bisnis, peluang bisnis yang biar bagaimanapun juga keadaannya, kita tahu bahwa selama pandemi ini, mau nggak mau, siapapun terkena imbasnya. Semua kena berkah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mungkin kita mesti eling ya, mungkin kita mesti kembali introspeksi diri kita sendiri, kembali berdiam sejenak, berpikir, kembali apa sih sebetulnya makna dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa cobaan berkah ini gitu ya. Nah, banyak yang kemudian merasa down, banyak yang kemudian merasa sedih, karena keadaan sulit dan lain-lain. Pasti itu nggak apa-apa, namanya juga cobaan ya. Nah, tapi di balik semua itu mungkin ada satu rahasia besar, teman-teman, yang perlu kita tafakurin, perlu kita pikirkan, perlu kita berpikir berdiam sejenak. Kenapa kita dikasih ini gitu? Kenapa kita dikasih cobaan berkah, kita kehilangan pekerjaan, berkurang penghasilan? Coba pikirkan, ada faktor yang menariknya dan luar biasa baiknya. Kita punya waktu lebih banyak di rumah, bayangkan. Yang tadinya saya boro-boro ya di rumah tuh, datang mandi pergi, syuting, kabur, MC, moderator, ini bisnis segala macam apa. Sekarang saya lebih banyak di rumah gitu loh, meskipun masih beberapa kali keluar untuk melakukan syuting stripping misalnya.
ataupun dealing dengan klien tapi di udara terbuka dengan protokol kesehatan yang betul-betul harus kita jaga betul. Nah, di balik itu semua, Uncle, oh ya, saya biasa dipanggil, tadi saya sempat baca dipanggil Uncle Alvin, thank you so much. Berarti, halo nih Uncle, bebas memanggil Mas Alvin, Alvin boleh, Uncle boleh, apapun boleh. Syutingnya di mana? Syutingnya di Jakarta, gitu ya. Nah, pokoknya protokol kesehatannya semua dilakukan dengan sangat teliti sekali, sehingga kita bisa melakukan itu demi kebaikan sama-sama. Baik, balik lagi ke tadi ya. Di masa pandemi ini saya yakin, Uncle yakin, suaranya kecil? Sebentar, kalau suara kecil kita kasih ini biar lebih gede. Sebentar ya, biar lebih enak mungkin pakai ini. Oke, coba kita lihat. Sudah lebih enak suaranya? Udah ya? Udah lebih jelas? Oke, Sudah Mas. lebih jelas? Nah, Oke. iya baik. Nah, jadi di masa pandemi ini Uncle yakin bilang tadi bahwa begitu banyak semua terkena dampak, termasuk saya gitu loh. Pekerjaan yang tadi mesti keluar, tiba-tiba harus di rumah, harus ngapa-ngapain gitu loh. Uncle awet muda, terima kasih. Ilmunya apa? Air wudhu. Ilmunya adalah tenang, hati yang tenang. Nah, nanti kita sampai kepada sana. Nah, Uncle ingin sharing ini sebetulnya. Di masa pandemi, Uncle pun juga kena imbas. Siapapun percaya pasti kena imbas. Tapi apakah kena imbas langsung kita berdiam diri, langsung kita pasrah, sedih dan lain-lain? Bukan pasrah, menerima dengan legowo ya. Nah, itu sebetulnya yang paling penting adalah pada saat kita diberikan berkat cobaan, kita coba berenung sejenak, yuk kenapa ini datang pada kita. Mungkin ada rahasia besar dari Yang Maha Kuasa yang memberikan kita mengingatkan kita kembali bahwa kita punya banyak kelebihan teman-teman. Termasuk teman-teman yang hadir, 200 lebih di Zoom dan makin naik terus, kemudian di YouTube juga makin naik terus, ya nggak apa-apa, kita tetap buka. Kita diingatkan kembali untuk lebih mendekatkan diri kepadanya tentu. Masya Allah ya, itu luar biasa berkah. Mungkin selama ini kita teledor sedikit ataupun kita tetap menjalankan tapi kurang maksimal mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Inilah momen yang paling penting di mana kita dikumpulkan kembali dengan keluarga kita. Dikumpulkan kembali, didekatkan kembali, lalu dikasih coba untuk sama-sama yuk berpikir kita mesti ngapain nih. Tenang. Kunci daripada suasana pandemi ini adalah satu, menerima, kedua berusaha untuk tenang dulu. Karena pada saat kita tenang, teman-teman, sahabat-sahabatku, ya, saat kita tenang, kita bisa berpikir dengan lebih matang. Tenang berpikir dengan lebih fokus. Tanpa menyalahkan keadaan, tanpa menyalahkan apapun, tanpa membebani beban pikiran kita dengan, waduh besok mesti apa, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tenang sebentar. Ini kuncinya Uncle pakai gitu loh. Uncle pakai ini betul-betul untuk introspeksi diri gitu loh. Makanya saya punya acara Bincang Rumi, saya bikin pada saat pandemi. Untuk apa? Untuk membalikkan, mengeling diri saya sendiri, mengasah diri saya sendiri, kalbu saya, supaya saya berpikir, saya mesti bikin apa ya? Gitu. Saya selama ini adalah anchor, presenter, kerjaannya ngomong, sekolah komunikasi, punya sekolah, foundernya lagi. Kemudian saya di link bisnis segala macam dan lain-lain gitu, alhamdulillah. Tapi pada saat itu kan berkurang. Pasti berkurang. Nggak apa-apa. Saya berpikir, saya punya kelebihan apa lagi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang Allah berikan. Dan manusia punya segumpal daging ada dalam diri kita yang begitu indah. Itu milik Allah, tempatnya Allah, ya. Yang kalau kita asah terus, ya, kita akan berpikir lebih tenang dan kita yakin bahwa solusi itu ada di balik semua yang diberikan dalam berkah cobaan tadi. Lalu saya akan berpikir, dari awal saya suka masak gitu. Saya suka, emang saya punya restoran tapi tutup juga gara-gara pandemi. Tapi saya berpikir banyak sekali yang bisa saya lakukan gitu loh. Salah satunya saya bikin ya itu tadi ya, dalam bentuk makanan kuliner gitu loh. Percaya nggak, saya yakin tadinya orang nggak pernah bisa masak, semua bisa masak karena dia di rumah. Yang tadinya nggak jualan, semuanya jualan gitu loh. Yang tadinya nggak kenapa-napa, semua berusaha untuk survive. That is a good point. Bagus banget gitu loh. Itu bagus. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa ada sesuatu kok ya mereka bisa bikinkan lagi. Lalu yang tadi nggak bikin, yang nggak tertarik Zoom, nggak tahu boro-boro apa itu Zoom, apa itu Google Meet, apa itu segala macam social media,
Mereka melek teknologi loh sekarang. Mereka mampu melihat bahwa peluang-peluang itu ada di balik semua berkat cobaan. Ya, dan inilah menjadi titik awal balik kita untuk bisa melihat apa yang kita bisa kerjakan kalau kita masih berada di rumah, gitu. Ya kan? Nah, tentu kalau kita mau sehat, kita harus olahraga, bangun pagi, jemuran, dan menambah asupan-asupan vitamin dan lain-lain untuk badan kita supaya sehat. Karena kalau kita semua itu ikhtiar. Sebagian dari ikhtiar. Kalau mau sehat ya ada yang harus dilakukan, nggak ada. Sehat datang sendiri nggak ada. Itu berkah sehat betul. Tapi pasti ada kalau badan ini nggak di-maintain, tentu akan berkurang gitu loh ke fungsinya gitu loh. Jangan sampai hal ini terjadi gitu loh. Bukalah mindset teman-teman, pikiran teman-teman bahwa cobaan dalam berkah dalam bentuk cobaan itu nggak apa-apa. Itu proses kok gitu loh. Nggak apa-apa, jangan khawatir. Aduh, saya nggak punya uang sama sekali. Betul, yang namanya kalau nggak ada penghasilan ya pasti tentu akan menipis gitu loh. Tapi saya berpikir begini, apalagi yang saya bisa lakukan? Apalagi gitu loh. Kebetulan saya adalah orang yang sangat menjaga makan gitu ya. Pola makan saya sangat jaga sekali, kemudian saya istirahat yang cukup, saya melakukan ritual-ritual meditasi dan lain-lain. Kalau di Islam saya tafakur gitu ya. Nah, kemudian apapun yang saya kerjakan itu semata-mata saya ingin supaya saya bisa di usia saya 50 tahun ini, 50 tahun lebih, alhamdulillah masih ada diberi sisa hidup lagi ya di Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sehat. Saya ingin bermanfaat. Saya ingin berpenghasilan yang banyak ya, tapi nggak semata-mata buat saya lagi gitu loh. Saya bisa dengan penghasilan saya ini saya bisa memberikan buat orang yang lebih banyak lagi gitu loh. Bentuknya apa ya nanti kita lihat apa. Itu yang saya tanamkan justru semakin kuat pada saat pandemi, teman-teman. Nah, inilah membuat saya untuk melihat dengan kacamata lain bahwa buka mata saya lebar-lebar karena saya punya networking yang banyak. Begitu banyak teman-teman saya gitu lah yang Allah berikan. Begitu banyak kita diberikan kesempatan bahwa saya selalu berzikir, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Itu hampir selalu gak pernah saya lupakan, teman-teman. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sehingga mungkin berkat daripada zikir yang saya ucapkan itu membuat banyak teman-teman yang mungkin menyayangi saya, dan saya juga punya rasa sayang dan kasih yang luar biasa terhadap sahabat teman-teman saya untuk saya support, saya tolong, saya ajak ngobrol, saya coaching gitu loh. Lalu muncullah peluang-peluang yang lain gitu loh. Apa nih? Ada A, B, C, D. Begitu banyak peluang akan muncul kalau kita mau silaturahim. Ingat kan, silaturahim itu membuka peluang rezeki. Silaturahim nggak usah ketemu kalau protokol kesehatannya tidak dilakukan dengan tepat. Tapi ada cara lain. Kenapa? Teknologi bagus, zaman bagus gitu loh. Ada social media, ada internet, ada wifi, ada apa segala macam. Pakailah itu dengan maksimal supaya kita bisa memanfaatkan itu untuk peluang-peluang kita untuk menambah penghasilan kita gitu loh. Jangan pernah put your negative energy on your mindset gitu loh. Jangan kasih pikiran yang buruk terus masuk dong gitu loh. Kita hidup di mana? Di zaman sekarang toh, present ya, present sekarang gitu. Sekarang berusahalah yang bagus di sekarang ini semaksimal mungkin. Ikhtiar Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa sangat menyukai orang yang mau berproses dan berikhtiar gitu loh. Tidak diam saja. Nggak ada rezeki yang datang tiba-tiba tanpa ikhtiar, teman-teman. Kalaupun ada itu bonus sebetulnya, tapi ada namanya proses untuk membuat kita ya semakin bisa melihat berkah itu datang kalau kita juga ngampirin gitu loh. Gitu loh. Ayo kita menghampiri si rezeki, si berkah. Buka peluang itu, buka explore. Lalu pada saat pandemi itu otak saya muncul macam-macam. Tiba-tiba saya punya nasi kebuli Cinana Peranakan, Dapur Iga Alvin Adam, pepes Bandeng Bu Modern Bangka Belitung Sunda. Saya punya ada kali 11 atau 10 produk makanan gitu loh. Dan 8 diantaranya keluar pada saat pandemi. Dan percaya atau tidak, ya, saya bisa survive loh tanpa makan dari tabungan saya selama pandemi. Kenapa? Karena saya kerja keras. Saya mau berusaha, saya mau berikhtiar, saya mau segala macam gitu loh. Gitu loh. Oke, tabungan ada bisa dipakai, tapi tabungan itu akan habis, teman-teman. Kalau nggak diputer, kalau nggak dicari apa-apa, nggak akan nambah gitu loh. Bagaimana kita mau hidup enak
ya kalau kita bagaimana kita mau hidup tenang, tentram gitu loh. Janganlah berpikiran bahwa saya oke, ada beberapa pendapat mungkin saya cukup segini aja, which is good, itu namanya bersyukur ya. Tapi ada pendapat lain, menurut saya nih ya, kenapa nggak kita pendapat bahwa saya kepingin yang maksimal supaya saya bisa membahagiakan keluarga saya, orang-orang terdekat saya, lingkungan saya terlebih dahulu, dan orang lebih banyak dengan saya bantu, atau bahkan bisa punya satu niat yang mungkin bisa buat di mana kepercayaan saya yakini untuk membantu ke sana gitu, dan bentuk sedekah dan lain-lain gitu loh. Itu saya tanamkan meskipun saya nggak banyak, tapi saya tanamkan itu dalam diri saya selama pandemi ini gitu loh. Jadi itu satu gitu loh. Kedua gitu ya, saya melakukan coaching by makin banyak, semakin banyak saya melakukan coaching melalui internet, social media gitu, dengan live, dengan Zoom, dengan apapun gitu loh. Mungkin honornya nggak sebanyak yang biasa saya kalau offline, bisa pernah di sekian, cuman sekian gitu loh. Tapi saya syukuri betul gitu loh. Dari situ saya ambil kesimpulan bahwa kalau kita mau berusaha, berpikir dengan tenang, sehingga kita bisa fokus, kita buka networking kita berbaik sangka, tidak berburuk sangka, yang saya dapatkan pertama, Pak, badan lebih sehat, pikiran lebih tenang gitu loh. Saya nggak pernah membiarkan negatif energi, pikiran buruk pada saya, meskipun saya lagi flu atau nggak enak badan, nggak apa-apa. Itu tandanya saya kurang memperhatikan diri saya, badan saya. Ayo saya perhatikan, sebentar ya badan, saya perhatian lagi biar kamu sehat lagi. I talk to them, I talk to my body. Communicate. Saya berkomunikasi dengan badan saya, lingkungan saya, tanaman rumah saya. Semua orang sekarang nanam kan pada saat pandemi, nanam ini, nanam itu, bahkan ada berkah buat petani ataupun apa yang jual tanaman-tanaman untuk semakin booming pada saat pandemi. Tandanya apa? Mereka cermat melihat peluang yang ada. Mereka cepat mengambil, lihat, berpikir apa yang akan kita ambil nih, apa yang kita bisa karyakan nih, apalagi teman-teman yang punya kelebihan untuk mengajar, silakan ngajar dalam bentuk online. Punya teman buat apa, nggak, kasih aja, coba explore lagi apa, bisa masak, bisa ngajar, bisa ini, bisa coba cari, karena kita tuh diberikan berkah yang luar biasa. Kita tuh bisa segala sebetulnya, tapi kita sendiri nggak explore diri kita. Kita nggak yakin, yang kita lihat adalah kekurangan kita terus, ya kan? Saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, saya nggak bisa ngomong, uncle saya kurang ini, kurang pede, kurang apa. Nggak pede, nggak bisa ngomong, nggak apa-apa, itu bukan apa-apa, itu karena kamu tidak menguasai dan tidak tahu apa yang kamu mau. Nah, dari situ ya, saya melihat bahwa saya buka diri saya kembali kontak teman-teman saya terus membina hubungan melalui WhatsApp group, tidak cuma dengar berita tentang yang negatif, nggak apa-apa. Berita tentang pandemi kita perlu ya untuk waspada. Saya cuma dengar pagi dan malam. Kenapa? Pagi saya ambil berita ininya, malam closingnya, wrapping dari beritanya. Cukup. Yang lainnya saya siapkan untuk saya berpikir saya harus ngapain. Saya bikin apa ya? Saya nggak mau diam-diam aja. Saya buktinya selama pandemi ini saya lebih saya ulang lagi. Saya ikut belajar Al-Quran lagi dari awal. Masuk ambil kursus lagi. Kenapa? Saya memperbaiki cara baca saya. Meskipun kita udah baca mungkin selama 50 tahun, tapi mungkin yang saya baca ada yang salah. Good point dapat lagi. Dari situ saya dapat networking baru gitu loh. Saya membantu para ustadz untuk support mereka untuk beberapa acara-acara dalam bentuk spiritual. Saya dapat networking baru untuk dapat kerjaan lagi, dapat peluang lagi, dapat ini lagi. Lalu dengan saya mencoba untuk dikenalkan oleh sahabat saya, Abah Iwan gitu loh, dengan satu produk gitu loh. Saya coba gitu loh misalnya gitu loh. Saya lihat ini menarik sekali ya. Kenapa? Karena bikin badan saya lebih enak misalnya gitu loh. Ataupun ada beberapa orang lagi yang semakin banyak yang kasih. Kalau kita di entertainment industry, masa pandemi ini kita banyak meraih rezeki dalam bentuk endorsement misalnya. Lihat, ada lagi peluang. Itu semua datang kalau kita mau maintain hubungan, silaturahim, buka diri, buka peluang, ya. Lihat, cermat melihat apa yang ada dan berbaik sangka pada orang gitu loh. Dan jangan pernah melihat saya nggak bisa. Jangan pernah ada kata saya nggak bisa. Nggak mungkin kita nggak bisa kalau kita sehat. Setiap orang yang lahir dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dia pasti bisa berusaha, bisa berpikir dengan benar, mau atau tidak. Kalau dia mau,
Coba pikir, saya bilang tadi, tenang. Singkirkan negatif-negatif pikiran itu, yakinlah bahwa kamu berada di satu titik yang lagi dikasih berkat cobaan, tapi justru kamu diminta untuk berpikir tenang apa yang kamu miliki. Entah itu networking, entah itu misalnya bisnis apapun gitu loh, yang masih bisa kita kerjakan dari rumah. Begitu banyak kalau kita lihat ya, PPQ, pengusaha pecinta Al-Quran, itu semua rata-rata dari rumah loh. Bisa ngapa-ngapain gitu loh. Saya juga amazed gitu loh. Saya juga wow, waktu dengar cerita Abah, dengar dari sahabat saya nanti Mr. Joss, JOSS ya, itu ada ini kan, ada singkatannya kan. Singkatannya juga menarik gitu loh. Beliau ini punya visi yang luar biasa, punya vibe energi yang luar biasa, punya semangat, motivasi, dan kemudian yang bikin semua orang tuh, oh iya ya, ngapain saya begini? Ngapain saya begini? Harusnya saya begini. Yuk. Nah, inilah gunanya kita ini teman-teman ya, untuk saling bersinergi, untuk kita bisa punya vibe itu gitu loh. Gitu loh. Kalau ditanya, iya Mas Alvin bisa karena public figure, entertainment, gampang banget. Betul, tapi apa teman-teman yakin saya awalnya udah langsung tiba-tiba punya nama kayak begini, 33 tahun di entertainment industry, 28 tahun MC, moderator, host, dan kemudian punya sekolah sekian, bawa acara 15 tahun, Just Alvin, ada kawan bicara, ada Alvin and Friends, ada ini, ada itu. Emang gampang awalnya? Ya enggak lah. Semua itu harus dari awal gitu loh. Ada orang memang dikasih langsung di tempat posisi itu, tapi juga hati-hati, lebih berat loh biasanya untuk menjaga itu. Saya bersyukur saya dari bawah melangkah. Saya mungkin tidak terlalu bombastis misalnya, tapi itu saya syukurin karena saya ada di positioning tertentu yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada saya agar sampai di usia ini saya masih bisa loh di sini. Ini tidak dengan gampang, ini dengan proses. Dan saya yakin teman-teman, apalagi masih muda-muda, yang udah umurnya mungkin lebih senior daripada saya, nggak ada masalah. Sampai kapanpun umur, selama kita masih diberi kesehatan, dan masih bisa bangun pagi, napas dengan enak, well, itu bersyukur Alhamdulillah. Itu tandanya Allah minta kita untuk terus bereksplor, berproses gitu loh. Coba lihat peluang apa yang ada gitu loh. Peluang-peluang apa yang ada sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh dulu deh. Sekitar kita aja dulu. Kalau tertarik ada dan strategi marketing sudah berubah sekarang. Kalau di era dulu ya, kita mungkin direct selling, mungkin kita langsung ke orang, langsung ini itu gitu. Saya semuanya saya lakukan loh teman-teman. Apa ya? Lu mau apa gue ade. Nah, kalau orang bilang bahasanya kayak gitu loh. Kebetulan saya lahir dari keluarga yang bapak saya Padang Aceh. Orang Awak sama orang Aceh. Nah, kemudian ibu saya adalah Medan, Bangka, Belitung, Chinese gitu loh. Saya lahir dari keluarga yang bayangkan satu Padang, satu Chinese gitu ya. Di blood saya tuh, di darah saya udah ada dari leluhur yang memang survive, nggak mau diam gitu loh, nggak mau kita terbiasa untuk yuk ngapain. Cuan dalam bentuk bahasa itu saya alihkan dalam bentuk berkah yang bisa saya manfaatkan untuk orang banyak. Saya ganti istilah cuan itu di mindset saya untuk saya akan ambil, saya akan raih itu untuk saya bisa bikin berkah buat banyak orang. Dan setelah saya berpikir ke arah situ, saya berdiam sejenak yang cukup lama loh itu prosesnya. Saya tambah saya tiap hari Senin malam bikin bincang Rumi, itu asupan yang luar biasa buat mengasah kalbu dan hati saya supaya saya bisa bergerak on track gitu loh. Tanpa saya terus menyalahkan keadaan. Stop menyalahkan keadaan. Keadaan nggak akan bisa disalahkan gitu loh. Memang udah begitu gitu loh, dikasihnya begini, udah terima. Ada namanya ketetapan dari ilahi. Memang udah datang. Tapi bagaimana kita menyikapinya, menanggapi dari ketetapan itu, ataupun yang dikasih, itu adalah proses yang luar biasa yang teman-teman saya yakin pasti bisa melakukan, mungkin sudah melakukannya gitu loh. Tapi karena pertemuan kita kali ini, kita sinergi. Saya nggak lebih pintar kok teman-teman. Saya sama kayak teman-teman belajar. Saya mau belajar dari Mr. Joss, dari Abah Iwan, dari teman-teman semua. Dan bahagianya saya waktu diundang untuk sharing di Zoom tentang bisnis ini ya, cara bisnisnya adalah saya punya teman-teman baru. Saya menambah networking baru itu teman-teman gitu loh.
teman-teman yang nanti kita akan bikin sesuatu yang besar, mungkin kita nggak tahu itu apa, karena kita dipertemukan oleh Yang Maha Kuasa. Pada saat kita dipertemukan, artinya ya, Yang Maha Kuasa saja sudah mengizinkan kita ketemu hari ini, dan insya Allah berjalan lancar sampai nanti selesai Zoom ini gitu loh. Tandanya ya, Dia Huru Besar memberikan sesuatu untuk kita pikirkan apa yang bisa kita gali, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita explore, apa yang bisa kita cermati untuk kita lebih baik lagi dalam kehidupan. I love business. Bisnis itu menyenangkan, teman-teman. Menyenangkan apabila dikerjakan dengan benar dan on track sesuai dengan aturan dan ketentuan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Ikuti aja aturannya, ketetapannya, di jalannya, amin, lancar, gitu loh. Tersendat-sendat sedikit, namanya proses. Kalau dikasih kecepatan, kaget loh, ntar, gitu loh, ya kan, gitu loh. Saya pernah dengar Mr. Josh bilang bahwa kalau penghasilan sesuai umur gitu, bikin kayak gitu tiap hari. Buat saya itu menarik loh, gitu loh. Itu membuat kita tuh memotivasi kita gitu loh. Besar kecil relatif. Tapi kalau kita bisa put in your mindset sesuatu yang tidak terlalu kecil, tidak selalu kecil gitu loh. Kenapa kita milih besar? Karena kita ingin bisa berbagi gitu loh. Gitu loh. Jadi bukan greedy, bukan serakah. Tapi dengan besar kita bisa berbuat banyak, teman-teman. Menikmati hidup, menyenangkan keluarga, menyenangkan saudara, orang terdekat, sahabat, dan orang yang skup yang lebih besar lagi. Masya Allah, kalau itu kita lakukan, berkahnya, waduh, terbukti kok teman-teman gitu loh. Saya mungkin bukan orang yang filthy, rich ataupun apa gitu loh. Tapi sampai hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah yang luar biasa loh. Saya sampai amazed gitu loh. Di saat orang semua kayak begini, kita masih bisa bernapas, masih bisa ngobrol, masih bisa pakai internet, masih bisa komunikasi, masih bisa bina networking, masih bisa mau belajar bisnis. Itu kan berkah yang luar biasa, teman-teman, gitu loh. Dari sini, pakailah semaksimal mungkin. Jangan pernah kita menyepelekan, men-underestimate, atau tidak melirik, ataupun tidak mau explore sesuatu yang diberikan datangi dari yang pencipta kita kepada kita gitu loh. Ini adalah jalan. Jalan ini akan membuka, menolong, memperbaiki, mempermudah berkah cobaan yang sempat membuat kita mungkin terpuruk gitu loh. Terpuruk, ya mesti terpuruk dulu kali baru eling gitu loh. Kadang-kadang kalau nggak terpuruk nggak eling. Terlalu enak mungkin kita terlalu menikmati yang duniawi kali ya gitu loh. Nah, ini yang saya mau sharing, nanti kita akan tanya jawab juga bagaimana, silakan nanti pada Abah Iwan untuk peranturnya bagaimana. Satu lagi dalam kehidupan ya, saya memang background saya adalah hukum, lalu administrasi niaga gitu loh. Saya bukan background komunikasi, tapi saya belajar dengan saya bertemu dengan orang, teman-teman. Dalam ilmu bisnis nanti ya, nanti ada pakarnya yang lebih jago daripada saya tuh, kalau ngomong Mr. Josh dan Abah Iwan. Saya pakai core saya, bidang saya. Dalam bisnis saya pakai komunikasi yang efektif. Ini menarik. Komunikasi efektif apa? Bagaimana? Komunikasi yang saya pakai adalah rasa. Karena saya dapat kalbu nih. Kita semua punya kalbu. Kalbu sebongkah yang sangat indah, sangat mulia, tempat singgasana ilahi ada di situ. Kalbu ini kalau nggak diisi, diasah dengan yang nggak benar, ya nggak benar jadinya. Nah, coba isi asah dengan yang benar. Sehingga dia akan semakin terasa, automatically kita empatinya lebih tinggi. Saya punya istilah communication is about sense. Saya ngajar komunikasi, coaching, komunikasi adalah rasa. Di mana rasa ini saya pakai dalam kehidupan sehari-hari, berhubungan dengan keluarga, saya feel them, rasakan mereka, kalau saya begini gimana ya, enak nggak? Gitu loh. Kalau saya marah-marah pada anak, pada keluarga, excuse me, keponakan ataupun orang lebih ini nggak kurang hormat, bicara kasar ataupun menyinggung perasaan, enak nggak buat mereka mendengarkan? I put their feeling as if saya adalah mereka gitu. Dari situ saya belajar, kalau saya mau coba terapkan ini dalam kehidupan sehari dan saya jalankan,
ternyata lebih harmoni, ya lebih enak. Lalu saya terapkan lagi dalam pekerjaan. Saya bisa interview orang dengan bikin orang yang duduknya jauh-jauhan, tapi bisa curhat, cerita dengan enak, keluar gitu ya. Dah, I feel them, gitu loh. I give them a space to talk. Saya jadi pendengar yang baik, saya jadi pemerhati yang baik. Saya perhatikan, dari situ saya belajar bagaimana saya menghadapi orang dan cara saya berbicara untuk orang, berhadapan dengan orang, komunikasi orang, supaya saya bisa menghasilkan sesuatu yang efektif dalam semua kegiatan saya, termasuk pekerjaan saya dan bisnis. Gitu loh. Nah, jadi ini penting teman-teman, mungkin sederhana ya. Jadi teman-teman tahu kapan harus melihat peluang peluang yang datang itu, kapan harus ngobrol dengan calon teman rekan bisnis kita, klien kita, kapan kita harus misalnya mau menawarkan sesuatu, kapan kita harus mau mengajak untuk join untuk kebaikan mereka, itu kita pakai, kita asah dengan rasa kita tadi. Efektif teman-teman. Efektif banget. Dengan kita bertemu ini ya, mungkin kita masih ketemunya online. Kan kita bisa lihat mukanya, tatapannya, parasnya, ekspresinya, lalu kemudian cara berbicaranya, cara ngetiknya, cara tulisannya. Kita belajar gitu loh. Observer. Oh, dia tipe orang yang kayak begini. Kalau tipe orang kayak gini, kita ngadapinnya bagaimana ya? Gitu loh. Oh iya, ada Mas Ipo Santosa yang luar biasa tuh motivasi kita. Beliau hebat banget ya. Gimana cara mereka dia bisa gitu? Perhatikan. Beliau bisa gitu bagaimana? Ada Mr. Josh yang sangat juga spektakuler. Bagaimana dia bisa kayak begini? Pelajari, observe, ya. Lalu dengarkan. Be a good listener. Jadi pendengar yang baik. Tanpa kita potong, tanpa kita apa-apa dulu. Dengerin dengan tulus. Ini paling susah. Saya biasa dengerin orang. Enggak. Manusia makhluk sosial, betul. Ngobrol enak, segala macam. Tapi manusia adalah makhluk yang paling egois, yang maunya didengarkan. Dia yang paling benar. Vin, saya punya cerita. Aku juga punya cerita. Gue juga ada. Selalu begitu kan. Coba perhatiin gitu loh. Apapun yang terjadi, bukalah mata kita. Be a good observer, be a good listener. Begitu banyak tontonan yang ada di social media, Mr. Google yang pinter banget, kita ngetik langsung keluar gitu apa. Cari tambah itu supaya knowledge kita banyak. Pengetahuan kita banyak, sehingga nggak ada lagi sisa buat yang negatif-negatif masuk kemari. Kalau mau yang paling tepat, ya udah Al-Quran. Di situ tempat semuanya ada. Baca, pahami, amalkan. Udah itu doang, bukan dihafal. Dihafal boleh, tentu pasti. Karena banyak penghafal Al-Quran yang luar biasa. Dihafal karena sudah dimengerti, gitu loh. Lalu diamalkan, gitu loh. Itu luar biasa, lihat ya nanti. Saya masih dalam taraf yang zero. Masih kecil nih, masih pelan-pelan ke sana. Buktinya saya masih belajar lagi, dari awal baca lagi. Untuk supaya dapatkan lafal yang mungkin lebih tepat, lebih benar. Yang selama ini saya 50 tahun, mungkin udah kesannya bisa. Siapa tahu saya salah ucap. Jadi dalam belajar, dalam berproses, apapun itu, baik dalam kehidupan ataupun berbisnis, tidak ada kata umur, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata saya nggak bisa, tidak ada kata yang saya nggak punya modal, saya nggak punya apa-apa. Begitu banyak 1001 cara. Kalau teman-teman mau mencari, tahu, dan mau bisa melek, melihat apa yang datang pada teman-teman. Gitu loh. Nah, lalu kenapa saya bisa happy-happy aja kelihatan? Karena saya bersyukur banget, teman-teman, gitu loh. Saya bersyukur banget. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, beneran gitu loh. Enggak tahu ya, saya bukan orang yang terlalu spiritual. Tapi saya berusaha untuk menuju ke arah situ gitu loh. Memperbaiki diri saya, sehingga pada suatu saat saya tiba-tiba harus berpulang, saya mungkin udah siap gitu loh. Siap secara amal, tentu ibadah ya, kita persiapan, dan siap secara materi yang saya akan tinggalkan buat orang-orang tercinta saya gitu loh. Saya bersyukur banget dengan pemikiran-pemikiran yang kayak begitu. Saya nggak pernah berpikiran buruk, nggak pernah cross in my mind a negative thinking, negative thought itu, pikiran jelek, orang ingin saya, orang syirik sama saya, orang ambil ini apa-apa, biarkan aja. Yang penting saya nggak begitu, gitu loh. Dan saya selalu berusaha untuk melakukan apa yang saya lakukan ini selaras dengan apa yang ada dalam Al-Quran tentunya, gitu loh. Kalau itu udah kita lakukan, percaya deh, gitu loh. Percaya deh. Kebuka semua barrier itu, penghalang-penghalang itu satu demi satu.
Ada masing-masing orang beda ya, ada yang cepat, ada yang lama. Tapi itu akan buka pelan-pelan. Berdasarkan apa? Berdasarkan keyakinan, yakin, niatkan dulu niat baik, lalu ketulusan kita dan juga kepasrahan kita semata karena siapa. Udah gitu aja gitu loh. Gampang ngomongnya Uncle. Tapi coba Uncle ngalamin sendiri, udah pernah ngalamin susah. Susah banget juga udah gitu loh. Udah banget. Udah nggak segampang, nggak seenak teman-teman lihat kok. Tapi apakah bapak saya almarhum meninggal pada saya usia 3 sorry, saya umur 11 tahun. Abang saya 13 tahun. Saya yatim dari kecil gitu loh. Bagaimana ibu saya survive membantu kita untuk menyekolahkan kita semua, saudara-saudara juga bantu. Zaman itu dari zaman yang enak pada saat orang tua laki-laki saya atau bapak saya hidup, kita cukup enak banget di Medan. Lalu Jakarta kita harus turun banget gitu loh. Wah, tapi kalau nggak begitu, kita nggak akan terpacu buat maju. Kalau nggak pernah ngalamin itu, nggak akan terpacu untuk berpikir dengan lebih fokus, tenang, kita harus ngapain. Kalau nggak gitu, kita nggak akan menemukan sesuatu yang harusnya kita kerjakan dengan penuh konsisten. Saya nganggap semua yang datang dalam diri saya plus minus, baik buruk, teman yang baik, teman yang kurang baik, teman yang selalu baik, kita kurang baik, itu mah satu paket buat saya. Nggak apa-apa, dengan itu datang saya bisa melihat, oh mereka kayak gitu toh, saya nggak mau kayak gitu, saya mau kayak yang kayak gini gitu loh. Itu. Nah itulah artinya pada saat pendewasaan diri, pada proses hidup selanjutnya, kita akan menemukan circle kita sendiri, di mana akan support kita secara positif untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Circle itu ada di sini hari ini. Peluang itu ada di sini hari ini, di mana nanti ada 2 mentor ya, yang tadi udah dibuka oleh Abah Iwan, besok juga ada Abah Iwan, dan ada Mr. Josh yang saya udah gak sabar juga nih dengerin gitu loh, seperti apa yang akan di-sharing buat kita hari ini. Karena saya selalu mengikuti beliau gitu loh, live-nya. Kenapa buat saya? Semua ilmu itu wajib kita pelajari. Tinggal nanti kita pilah-pilah yang mana yang sesuai dengan yang kita mau tuju gitu loh. Nah dari sini sharing saya mungkin ini dulu. Nanti ada pertanyaan apa, tambahan apa lagi, monggo. Karena lebih enak 2 arah gitu kali ya. Ataupun lebih enak kita lempar ke Abah Iwan dulu, nanti pertanyaan dari teman-teman mungkin saya bisa bantu untuk sedikit jawab, sambil kita nanti akan sama-sama ke Mr. Josh. Abah, silakan Abah. Masya Allah, luar biasa. Saya melihat sosok tatapan sahabat-sahabat semua yang ada di Zoom, itu Masya Allah terpana semua Mas Alvin. Dan saya pun juga terpana. Benar-benar manfaat sekali ilmu-ilmunya yang kita rasakan di kesempatan pagi hari ini. Jadi beberapa saya bisa ambil kesimpulan, memang kita dengan keadaan yang seperti ini jangan pasrah, jangan menyalahkan keadaan. Kita harus survive. Karena apa? Kondisi sudah berubah. Seperti Mas Alvin tadi, pola pikir kita, mindset kita sudah harus dirubah. Kemudian yang kedua, kita harus mensyukuri nikmat Allah yang sudah diberikan pada kita. Ketika kita bangun tidur, kita masih diberikan nafas. Ini yang rasa syukur ini kadang-kadang orang yang tidak bisa. Nah, berikutnya juga manfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada dengan cara kita pelajari sosmed. Hindari hal-hal yang negatif, bacaan-bacaan yang membuat diri kita membuat semakin was-was. Boleh sekali-sekali kita baca, tapi yang jelas kita buang jauh-jauh. Sekedar asal tahu aja. Saya jujur terkesima banget dengan materi yang Masya Allah luar biasa. Ini benar-benar membuka mindset kita. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan Mas Alvin di kesempatan pagi hari ini kurang lebih hampir 45 menit, Masya Allah. Ini kelamaan ya? Bukan masalah kelamaan. Kita malah kayaknya waktu yang kita sediakan kurang lama. Sehingga apa? Ya karena kita terbatas waktu. Ada satu ilmu yang apa yang disampaikan Mas Alvin, ilmu itu harus dikejar. Ilmu itu harus kita jemput. Karena apa? Insya Allah dengan kita menjemput ilmu, pasti fadilahnya apa? Berbalas. Nah, sahabat-sahabat, mungkin sedikit sharing-sharing ini dari Mas Alvin. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita bisa ambil nanti sedikit satu pertanyaan buat Mas Alvin.
Kalau nanti diberikan kesempatan pertanyaan, waktunya mungkin sampai sore pun juga nggak akan habis ini. Nah, akhirnya apa? Mentor kita yang kita tunggu-tunggu, yang apa yang dibilang tadi, Saya juga disampaikan oleh nunggu Mas banget Alvin. itu. Nah, Nunggu Mas Jos, Mr. Jos. ambil peluang-peluangnya ini yang harus kita rasakan. Nah, mungkin saya buka raise hand aja satu pertanyaan, nanti kita akan lanjut sebelum saya sampaikan ke pemateri kedua. Silakan satu pertanyaan aja. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ada Japri. Instagram saya kan, DM aja. Pertanyaan bebas kok. Kita atau melalui Abah juga oke. Silakan. Yap. Oke. Ada, silakan. Kalau ada langsung aja. Nggak usah ragu, nggak usah malu. Yo, jangan malu-malu. Malu-malu rugi. Malu-malu rugi, enak loh. Kita saling belajar kok. Oke. Kita juga belajar Kelihatannya teman-teman. Ibu Rilia ya, kayaknya udah maju mundur tadi ini. Ada yang mau ditanyakan Ibu Rilia Ruli. Bisa di ini Bu, Ibu? Oke, kayaknya belum ya. Nggak apa-apa, ntar aja. Saya pikir kalau memang nggak ada, saya sekali lagi kelihatannya mereka terkesima dengan ilmunya Uncle itu. Jengguli mau nanya. Kenapa? Jengguli mau nanya. Oh, Jengguli, silakan Ibu Ruli, silakan. Ya, Masya Allah, ini saya tuh ngikutin Uncle Alvin ya. Sebagai host saya juga suka banget belajar karena saya suka banget ngomong di depan umum gitu. Jadi saya belajar bagaimana beliau setenang itu bisa menghipnotis tadi, benar-benar kerasa banget. Nah ini mungkin satu aja yang mungkin bisa dikasihkan ke kami gitu kan. Bagaimana tadi sudah survive-nya sudah ya. Bagaimana tipsnya agar mau ini menurun apa ya, bukannya ini kan saya lihat bener-bener nama Alvin tuh besar banget gitu ya. Terus bisa di pandemi ini istilahnya kalau bilang tadi melakukan banyak hal ya, istilahnya dalam ini kita mau banting setir ke bisnis gitu. Nah itu bagaimana apa ya, banyak orang yang egonya tuh tinggi banget gitu. Tinggi banget gitu kan Uncle gitu ya. Nah ini bagaimana Uncle ini menyikapi dari mulai yang tadi banyak yang mungkin bukan fokus bisnis tapi akhirnya banyak yang diambil di kesempatan di bisnis ini. Bagaimana tipsnya gitu biar apa ya, nama besar itu tetap tidak apa ya, banyak orang yang tadi itu egonya tuh terlalu tinggi akhirnya merasa bisnis ini sebagai aduh gimana ya, ada malu ada gimana gitu. Nah menurut dari Uncle sendiri sebagaimana gitu. Terima kasih Uncle, kehormatan buat saya ini. Terima kasih. Makasih Mbak Rila Ruli, terima kasih banyak. Pertanyaan menarik loh. Ini banyak banget. Sorry. Yang tanya seperti ini gitu loh. Uncle nggak malu apa tiba-tiba gini ngurusin ini, ngerjain ini. Uncle malah bingung dengan pertanyaan itu gitu loh. Kenapa harus malu? Kita nggak minta makan sama orang loh. Kita nggak menyusahkan orang loh gitu loh. Apakah dengan kita banting setir ataupun kita melirik pekerjaan lain hanya sekedar pelarian? No. Jangan pernah mengerjakan sesuatu itu hanya sebagai pelarian gitu loh. Makanya saya bilang tadi, be a good listener, be a good observer. Pelajari dulu. Pelajari dengan seksama, nonton, simak orang-orang yang berbicara. Benar atau cuma omong kosong. Kalau kita memang harus selling sebuah produk, lihat produk itu bagus beneran atau cuma bluffing doang gitu loh. Apakah orang akan bilang, ya Uncle udah jarang nongol jadinya banting setir ke sini. Apakah saya malu? No. Nggak pernah ada. Justru saya malah bilang, pikiran teman-teman coba dibuka lebih luas lagi. Sayang amat. Kenapa? Peluang itu banyak. Justru apalagi sebagai seorang entertainer atau public figure yang dikenal orang, justru lebih banyak bereksplor lagi. Itu kendaraan yang sangat enak sekali. Ataupun orang yang tadinya memang pengusaha, tiba-tiba drop, kemudian harus mau nggak mau harus melihatlah mana yang paling kira-kira yang paling sedikit mengeluarkan modal ataupun apa segala macam, tapi aduh enak ya orang mandang kita seperti apa. Kenapa peduli persepsi orang? Nggak usah peduli pikiran orang, omongan orang tentang kita. Apakah kita turun, pamor, ataupun nggak seperti dulu lagi. Wah saya emang nggak ngeliat itu, saya nggak peduli sama pikiran itu. Yang saya peduli di mata pencipta saya gitu loh. Saya mau nggak ikhtiar. Saya mau nggak usaha pada saat saya dikasih berkat cobaan gitu loh. Kalau saya bisa melewati itu, Masya Allah, saya ngerasa, makasih ya Allah, Alhamdulillah. Saya dikasih kesempatan untuk peluang saya nih yang datang cobaan tadi yang berkah itu, bisa saya sambut,
dan bisa saya sini nih, rangkul gitu loh. Rangkul dengan saya mengambil bidang lainnya lagi. Dengan mengambil bidang lain berarti kita mengeksplor kelebihan kita yang ada dalam diri kita yang mungkin nggak kepikiran sama kita bisa gitu loh. Di otak kita cuman mungkin di rumah aja ataupun cuman ngerjain apa-apa di luar yang memang udah core kita, kebisaan kita ini. Tapi cobalah jangan pernah mempusingkan pemikiran-pemikiran orang, persepsi orang, dan lower your expectation. Jangan terlalu kepengen belum apa-apa, baru 1 hari kok nggak naik ya, 2 hari kok nggak ini loh. Mana bisa, kalau mau 1 hari naik, lakukan 2 kali lipat, lebih kuat usahanya. Mau lebih cepat lagi, lakukan 3 kali lipat lagi, buka lagi segala macam. Semua tergantung kita kok, Mbak Ruli tadi ya. Nah, jadi intinya nggak usah pikirkan persepsi orang, pandangan orang, apakah kita berubah banting setir ataupun apa akan menurunkan derajat martabat kita, kemasyhuran kita. Ogah banget mikirin begitu. Emang situ mau ngasih saya apa-apa? Enggak kan? Dan ngatur kalau kamu ngasih ya kan, Mbak. Life is simple, make it simple. Life is so hidup tuh penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan, gitu loh. Kita bisa ketawa-ketawa ngobrol gini, bisa enak sinergi gini gitu loh. Aduh, ini menyenangkan banget gitu loh. Saya bangun tidur, aduh keluar buru-buru lihat tanaman yang saya siram tiap hari ngobrol. Dipikir mungkin agak gini kali ya ngobrol sama tanaman, tapi mereka mendengarkan loh. Saya cari tanaman yang oksigennya paling banyak. Sekeliling belakang itu saya tanam dengan tanaman yang mengeluarkan oksigen paling banyak. Lidah mertua namanya. Dulu saya nggak tahu itu, tapi karena saya tahu research by Google, saya tanam sebanyak mungkin. Kenapa? Saya taruh dalam rumah, membersihkan udara, gitu loh. Saya bisa ngobrol sama dia. Apalagi itu berkah ilmu, gitu loh. Kalau mau dibisnisin itu bisa banget. Bikin banyak, bikin yang bagus, kelola, jual. Kasih sosialisasi bahwa ini bagus buat ini, jual. Segala sesuatu yang datang itu bisa kita karyakan. Bisa kita, kalau dulu bahasa saya cuan. Sekarang saya ganti gitu loh. Saya ganti bukan cuan, tapi berkah yang saya bisa maksimalkan untuk kebaikan saya, keluarga saya, lingkungan dekat saya, dan orang banyak, bahkan ke religion yang saya pilih gitu loh. Itu buat saya tuh, waduh, itu nggak ada waktu loh Mbak Ruli buat mikirin yang nggak enak. Dengerin itu tadi, si rumput tetangga ngomong apa-apa ataupun apa-apa. No way, thanks. Nggak ada waktu. Better kita ngurusin diri kita sendiri, kita explore, dan satu lagi yang saya bilang tadi di awal, lakukan itu sesuai dengan koridornya. Berbaik sangka koridornya kan, ketetapannya. Orang bilang gini, nanti kamu gini-gini, karena kita berburuk sangka, ngapain? Ngotorin hati, ngotorin kalbu. Berbaik sangka aja pada semua orang. Lihat deh nanti vibe positifnya datang semua tuh. Beng. Malah justru nanti dia ngomongin kita tuh tiba-tiba ikut sama kita. Alhamdulillah, nambah lagi networking. Jadi gitu ya Mbak, singkatnya ya. Oke, Masya Allah. Terima kasih, Uncle. Jawabannya luar biasa sekali. Insya Allah, Mbak Ruli juga udah puas dengan jawabannya. Amin, Insya Allah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat semua, seperti janji saya tadi, cuma 1 pertanyaan. Memang karena kita keterbatasan waktu, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Uncle selalu diberikan sehat, rezeki lancar, karir sukses, dan bisa berbagi kembali. Mudah-mudahan next Alvin bisa kita undang lagi, ngobrol-ngobrol lebih panjang. Begitu Uncle ya, kira-kira siap kan? Siap banget. Jangan lupa kalau mau ngomongin Uncle, silakan. Kan kita ada sosial media. Siap. Atau melalui Abah juga bisa ya. Pokoknya jangan sampai silaturahim kita hari ini sampai hari ini doang gitu loh. Kita harus terus karyakan, kita maksimalkan, saling nolong lah supaya kita bisa membuat diri kita lebih baik lagi dan bermanfaat. Makasih Abah. Amin. Uncle. Masya Allah, sekali lagi saya terima kasih banyak yang sudah bisa sharing-sharing di kesempatan pagi hari ini. Sahabat-sahabat semua, masih lanjut ya, masih kepingin dapat ilmu yang lebih keren lagi. Seperti tadi Uncle bilang, sosok seorang yang luar biasa, yang optimisnya, yang semangatnya Masya Allah membara, walaupun usianya sudah ya masih muda, tapi semangatnya luar biasa. Seperti orang-orang ini turunan dari Bung Tomo. Kebetulan kita sama-sama satu daerah, Surabaya, dari semangatnya membara. Nah, kita sebelum perkenalkan, dia adalah sosok mentor bisnis, yaitu yang the founder dari
satu komunitas PPQ, yaitu komunitas bisnis pengusaha pencinta Quran, yang sudah didirikan kurang lebih 4 tahun ini, dan sudah banyak menyukseskan banyak orang dan menciptakan pengusaha-pengusaha tangguh. Dan di komunitas ini, Masya Allah, kita tergabung dalam satu bentuk komunitas yang setiap hari selalu, seperti yang Mas Alvin tadi sampaikan, ikhtiar langitnya didahulukan. Saya tidak perlu panjang lebar, siapakah dia? Kita sambut mentor bisnis kita, Mr. Jaos. Oke, terima kasih buat Abah Iwan ya. Jujur 45 menit bahkan 1 jam ya, itu waktu kayaknya berlalu cepat begitu aja, dan saya yakin semua terhipnotis ya dengan Uncle panggilannya. Kalau saya Mas Alvin Adam ya. Jujur aja saya merasa kayak lagi tampil live di Metro TV nih sama Alvin Adam ya, Mas Alvin Adam. Saya juga pelajarin bagaimana beliau ini bisa mencocokkan diri dengan berbagai karakter artis, dan bagaimana artis itu bisa terbuka sama beliau, nyaman sama beliau. Dan terus terang ya, saya nikmatin kata demi kata, ya, spasi demi spasi di setiap kata-kata Uncle tadi ya, Mas Uncle tadi, Mas Alvin Adam ya. Oke, sahabat-sahabat semua yang saya cintai karena Allah, perkenalkan nama saya Mr. Jos, founder dari Pengusaha Pecinta Quran. Insya Allah hari ini kita akan ada Zoom ya, terkait ngobrol bisnis ya. Sebenarnya ini bukan tentang bisnis, tentang Bapak Ibu semua yang hadir di sini ya. Dan kalau pakai ilmunya Mas Alvin Adam tadi, good listener, good observer. Bagaimana kita mampu mendengar, bagaimana kita mampu mengamati. Ya jujur saya pingin Bapak Ibu yang hadir pada pagi ini ya, itu bisa selesai masalah keuangannya dari bisnis. Yang punya hutang bisa lunas hutangnya. Amin. Yang pingin pergi ke tanah suci ya, insya Allah tabungannya cukup sehingga pas pandemi kelar bisa berangkat lagi ke sana. Amin. Yang butuh biaya anak sekolah, apalagi waktu pandemi kayak gini, harusnya biaya sekolah turun ya, ternyata tetap aja. Itu juga lumayan, dan semoga bisa bayar buat itu semua. Bayar kreditan motor, bayar cicilan mobil, dan sebagainya. Ya, karena hidup harus terus berlanjut. Dapur harus terus ngebul. Makanya jangan tabu, jangan sinis ngomongin bisnis. Insya Allah maju. Ya. Nah, terus terang, Mas Uncle ini kan entertainer. Ya. Nah, kalau kita entertainer, sebenarnya sama-sama enternya. Kita harus enter, bergerak. Jangan sampai kalah sama HP kita, laptop kita, di enter langsung jalan, kita bukan entar, lambat. Ini pandemi udah jalannya, Masya Allah nih, udah hampir 2 tahun. Kita nggak bisa gini-gini aja, kita nggak bisa rebahan aja, kita nggak bisa lonjoran aja. Doing something with the good attitude, with the good character, with the good business. Nah makanya kenapa kita berjuang ngadain acara ini, sebenarnya bukan buat saya, bukan Uncle, bukan juga buat Abah Iwan, tapi buat Bapak Ibu semua. Terkait solusi kehidupannya supaya income-nya naik drastis. Boleh tahu ya, saya ingin tahu Bapak Ibu di sini, baik yang di Zoom boleh, baik yang di YouTube silahkan. Boleh tahu asal kotanya di mana? Ya silahkan ditulis ya. Inilah hebatnya Zoom ya, bisa mengumpulkan dari berbagai kota. Aceh, saya udah pernah ke Banda Aceh. Dari mana lagi? Mamuju, saya udah ke sana, Sulawesi Barat ya. Tuban, saya udah ke sana, ada Gua Akbar. Mana lagi ya? Garut, di Gunung Derajat ya. Morowali, insya Allah bentar lagi saya ke sana ya. Jogja, murah-murah jajanan ya. Jakarta, ya saya tinggal di Jabodetabek ya. Depok, saya tinggal di Depok ya. Mana lagi? Silakan. Pulau Gadung Jaktim, Jakarta Timur ya. Medan ya, saya udah ke Kisaran, ke Medan juga udah ya. Ke Subang ya, Subang dekat dari sini ya. Mana lagi nih yang dari YouTube? Sragen ya, Bekasi, Ciamis, Sidoarjo, Cilacap, Masya Allah ya. Semoga Allah kumpulkan kita di sini, tidak sekedar di Zoom ya, tapi nanti juga di janahnya. Amin ya. Saya tadi juga takjub, Mas Uncle tadi bilang ya, bagaimana beliau mau interaksi lagi dengan Al-Quran, mau belajar. Nah ini cocok banget, PPQ banget, pengusaha pecinta Quran. Saya pun sebelum ini supaya tenang ya terus terang namanya bisnis pasti ada masalah ya. Dan masalah belum tentu sederhana. Yang sederhana hanya rumah makan sederhana. Tapi alhamdulillah ya kalau kita baca Quran itu jadi tenang gitu. Nah kalau di PPK ada SSJ tuh, sehari 1 juz. Saya doain semuanya bisa punya penghasilan ya. Kalau tadi Uncle bilang ya bahwasanya usiamu sesuai penghasilanmu. Uncle itu sebenarnya bukan ilmu dari saya. Usia 19 tahun saya punya mentor bisnis ya, ditantang saya waktu itu harus punya usia yang sama dengan penghasilannya.
dan baru kecapai di usia 30-an, alhamdulillah. Nah, makanya pas saya udah nemuin formula itu, dan saya duplikasi ke teman-teman PPQ, sahabat-sahabat PPQ, dan saya pingin Bapak Ibu semua dapat penghasilan sesuai dengan usianya. Ya, saya mau tanya dulu, mau nggak sehari 1 juta? Kalau mau tulisin sehari 1 juta. Ayo, tulisin dulu aja. Mr. Jos, emang mau dikasih duit? Ya Allah, aku mau kasih ilmu dapetin duitnya. Ya, karena aku dulu juga nggak tahu ilmunya apa. Ya, ilmunya adalah kerja, akhir bulan dapat gaji. Itulah uang saya. Udah kerja 5 tahun, ya ternyata nggak naik-naik gaji, nggak naik-naik posisi. Nah, saya udah SSJ nih, sehari 1 juz. Kemudian saya doa sama Allah, ya Allah, tolong dong sehari 1 juta gitu. Dikasih sama Allah. Kalau lebih gimana? Ya alhamdulillah. Kalau belum dikasih gimana? Minta lagi. Kan tugas kita minta, minta, dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan enak banget. Ya, tapi nggak mungkin kita minta ke atasan. Ya kadang-kadang lemburan aja belum dibayar. Ya ini kalau di PPQ kayak gitu tuh, sehari 1 juz, sehari 1 juta. Ya, nah saya boleh tahu ya, kalau di PPQ itu ada yang usianya 20 tahun, itu kebangetan dia. Penghasilannya udah 50 juta sebulan. Jadi ilmu saya tuh gagal total karena kelebihan. Nah, itu awalnya juga dari keinginan tuh. Kemudian kita mikir gimana cara mencapainya. Ternyata dari kerjaan belum bisa. Tapi ternyata dari bisnis itu bisa. Makanya kita adakan acara seperti ini. Semoga jadi jawaban doa buat Bapak Ibu semua. Amin, amin, amin. Coba saya mau tanya dulu ya. Usiamu sesuai dengan penghasilanmu. Ini nampol banget kata-katanya Uncle ya. Dan memang itu saya udah katakan dari usia 19 tahun. Baru capai di usia ya 30-an tahun lah. Ya bahkan alhamdulillah lebih. Coba pingin penghasilannya berapa sebulan? Kalau sesuai dengan usianya. Ayo silakan. Silakan dijawab biar saya tahu usianya. Jangan bilang saya 17 ya. Bilang 17 juta. Ya berarti saya tahu usianya 17 tahun. Silakan ditulis. Usia 20 tahun nih, 20 juta. Amin. Ya 27 juta, berarti saya 27 tahun. Ya, siapa lagi? 39 juta. Terus kalau dikasih ilmu sama guru, ya jangan protes. Emang bisa, emang bisa. Itu guru udah bisa. Dia berbaik sangka kita bisa. Kita harusnya bismillah Mr. Jos, doain. Bismillah Uncle, doain. Kan enak. Bismillah Alba Iwan, doain. Kan enak. Itu saya bawa loh dari usia 19 tahun sampai 29 tahun menjelang 30 saya kecapean. Karena saya punya target. Penghasilanku harus berapa? Utangku harus lunas juga. Penghasilan harus bertambah. Anak nambah nih. Gara-gara WFH, boleh jadi Bapak Ibu anaknya nambah. Itu penghasilan harus bertambah. Kalau nggak nambah gimana coba? Ngandelin dari gaji. Udah dipotong setengah. Bayang-bayang PHK. Kalau Uncle tadi bilang harus positive thinking. Ya, juga harus positive respon. Oh, saatnya saya mulai bisnis. Harusnya kayak gitu. Bisnisnya apa? Bapak Ibu udah hadir di sini. Itu benar-benar Allah udah takdirkan. Untuk ketemu bisnis yang insya Allah baik, insya Allah terbaik. Ya, wah ada 46 tahun, terima kasih ya. Nah sebelum saya mulai, izinkan saya bernyanyi buat Bapak Ibu semua. Saya menyanyi dari hati, insya Allah akan sampai ke hati juga. Kenapa saya menyanyikan dengan sepenuh hati Uncle? Kenapa saya menyanyikan sepenuh hati Abah Iwan? Karena saya mengalami. Boleh saya nyanyiin ya? Saya memang bukan artis, dan saya dulu bercita-cita artis. Pengen masuk Metro TV, saya itu pernah diundang di acara The Young Candidate sama Vivi Alia Darosa ya. Waktu itu ada Pak Anies Baswedan juga, sama Bima Arya sekarang ini. Ya kayak kompetisi-kompetisi pemimpin gitulah ya. Jadi Metro TV udah berkali-kali saya hadir di sana. Dari yang jadi penonton, sampai jadi kontestan kayak gitu ya. Sekarang ketemu dengan maestronya nih, Uncle. Masya Allah ya. Saya boleh nyanyi ya, walaupun saya bukan artis, tapi saya entrepreneur. Tapi kalau menyanyi boleh lah, ya. Karena saya ingin berbicara dari hati saya lewat lagu. Biasanya kalau lagu itu lebih menyentuh kalbu. Boleh ya? Ini saya adopsi dari sebuah lagu zaman dulu itu ya. Mungkin usianya pasti teman-teman tahu, supaya kita jadi pengusaha yang tegar. Tegar. Bisa jelas nyanyi dong? Oke, saya nyanyi ya. Ku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu karyawan, sekarang pengusaha. Pengusaha di pecinta Al-Quran. Makin kaya, makin takwa jadinya. Cita-citaku menjadi orang kaya. Umroh ke Mekah dan juga ke Madinah. Keliling dunia di banyak negara. Dulu serasa mimpi belaka. Hidupku yang dulunya berantakan, sekarang penuh dengan ketakwaan. 1 juz sudah jadi kebiasaan, bisnis pun makin jadi berkembang.
Hutangku yang dulunya berceceran, sekarang sudah mulai terselesaikan. Karena selalu rajin jualan, PPK selalu beri bimbingan. Untuk menyanyikan itu perlu pede super tinggi. Tapi kalau teman-teman lihat muka saya, ekspresi saya, itu dari hati yang terdalam. Siapa mau kaya? Saya mau kaya. Saya mau kaya, tapi dengan mendekat kepada Allah yang Maha Kaya. Saya juga pingin makin kaya dan makin takwa. Ya hanya sekedar kayanya aja, tapi makin takwa. Makanya kita bikin komunitas PPQ, pengusaha pecinta Quran, yang akan jadi komunitas Bapak Ibu semua. Saya pingin umroh ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Saya dulu kerja 5 tahun. Jangankan nabung, setiap ada untung ya dari tabungan, sebagian kita sisihin, pakai buat anak sakit. Kepake akhirnya nggak berangkat umroh. Baru dari bisnis yang kita jalanin ini, dalam 1 tahun alhamdulillah berangkat umroh. Yang kita bina di PPQ ada yang 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, lunas biaya umrohnya. Karena apa? Jualan. Saya juga pingin keliling dunia. Saya ngeliat fotonya Uncle di Eropa. Saya udah ke Swiss waktu itu ya, ke Jungfrau, puncak tertinggi di Eropa. Itu kalau naiknya aja baru 3 juta tuh kelihatannya. Saya waktu itu ke Inggris, Jerman, Swiss, Belgia, Belanda. Ya, saya mau menduduki negara Belanda. Serius, karena Belanda udah menduduki negara kita 350 tahun lamanya. Dan saya berhasil menduduki Belanda. Kenapa? Pas saya di Belanda, saya duduk. Saya juga udah ke Perancis yang ngelihat Menara Eiffel langsung. Nah, dulu itu saya visualisasi, kalau saya nganterin anak ke sekolah itu ada sutet. Ya, saya bayangin, Eiffel. Akhirnya saya ke Menara Eiffel. Bener. Ya, semoga nanti bisa sama Bapak Ibu semua. Karena di PPQ juga, insya Allah habis pandemi, kita akan berangkat ke sana. Dibayarin Mr. Gus? Oh, enggak. Ya, asal dari bisnis, sebagian kita untuk jalan-jalan menikmati bumi Allah yang indah. Sehingga kita makin bersyukur. Ya, nah Bapak Ibu semua, inilah yang saya rasakan. Kenapa saya sampai bikin Zoom seperti ini? Biasanya semangat saya itu meledak berapi-api ya, tapi berhubung ada Uncle yang tenang, teduh, berbicara dengan hati, saya jadinya lembut. Tapi Bapak Ibu ngelihatlah, saya ekspresif banget ya. Nah, Bapak Ibu, saya dulu awalin bisnis ini juga dari sebuah kebutuhan. Apa itu lunas hutang? Saya mau tanya dulu. Siapa yang di sini pingin lunas hutang? Bahkan nggak sekedar lunas hutangnya, tapi hutangnya lunas lebih cepat. Yang pingin katakan amin. Kalau perlu I-nya panjang. Cepat. Yang di sini pingin lunas hutang katakan amin ya. Kalau perlu I-nya banyak tuh ya. Nah, silakan yang di YouTube juga dibalas dong. Ini didoain lunas hutang nggak mau ya Allah. Saya dulu punya utang itu harusnya lunas 6 tahun. Saya cicil setiap bulan 500.000, lunas 6 tahun kemudian. Dari bisnis, alhamdulillah setahun kurang lunas hutang saya. Saya happy banget, saya bahagia banget. Dan saya pingin Bapak Ibu juga seperti yang saya rasakan. Tidak sekedar lunas hutang, tapi hutangnya lunas lebih cepat. Ya. Dan akhirnya ketahuan, ternyata di sini. Abah Iwan, mohon maaf ya, aku tahu nih di sini banyak utang. Mr. Jos, jangan ketawain gitu. Ya Allah. Orang punya utang itu nggak bisa ketawa, serius, sering ditagihin orang. Makanya kalau kita bisa ketawa itu happy ya, dan itu penting. Kalau kita happy, bentar lagi rezeki menghampiri. Nah, rezeki menghampiri bisa buat bayar utang lagi. Oke ya. Jadi dulu saya bisnis itu bukan karena pingin kaya, enggak, pingin lunas utang. Tapi udah terlanjur nih, utangnya lunas, saya punya kemampuan sebesar utang itu ya, akhirnya saya stop utang lagi. Ya, dan sekarang coba ditebak. Ya, lihat wajah saya. Lihat wajah saya. Kira-kira banyak uang atau banyak utang? Silakan dijawab. Baik di Zoom, baik di YouTube. Lihat wajah saya. Kira-kira banyak uang atau banyak tabungan atau banyak utang? Silakan dijawab. Ya. Makasih ya. Kalau Bapak Ibu tahu wajah saya 10 tahun yang lalu, ya, 14 tahun yang lalu, itu banyak hutang. Bahkan saya diajari ilmu sesat dan menyesatkan. Orang yang hutang itu banyak kemuliaannya, minimal 3. Apa kemuliaan yang pertama, Mr. Jos? Dia akan lebih taat ibadahnya. Sering tahajud tengah malam. Ya Allah, lunasin hutang saya. Pasti tidaknya kayak gitu. Itu kalau malaikat bisa jendul bahasa Jawanya. Goblok lu. Yang utang kamu yang sering lunasin Allah. Pakai akalmu, bayar sendiri. Harusnya kayak gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita itu kalau banyak utang, ibadahnya naik nggak karu-karuan.
Mr. Gus alami, iya. Terus yang kedua, orang banyak utang itu ya ada kemuliaannya lagi. Ya, sering disilaturahimin orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa? Mau nagih utang. Mr. Gus kok tahu? Aku ngalamin. Karena banyak utang dulu. Ya, bahkan kalau saya mau utang jumlahnya 1 juta ya. Itu saya hubungi 20 orang. Dari 20 orang itu ya, saya ngutangnya 100.000 aja. Kadang-kadang dari 20 orang itu yang ngutangin itu 15 orang. 15 kali 100.000, 1,5 juta. Alhamdulillah, 1 juta bisa kebayar, surplus 500.000. Bulan depan, pusing ditagihin orang. Itu saya punya ilmu dulu ya, hutang itu mulia. Dan saya ajarin. Karena saya pernah dapat ajaran ini juga dari mentor bisnis yang sesat dan menyesat. Yang ketiga, hutang itu ini membuat usia lebih panjang. Kita didoain panjang umur, panjang usia. Tahu kenapa? Nah kalau mati, kalau mau dia siapa yang bayar utangnya? Mr. Gus jangan gitu dong. Ya saya pernah mengalami masa-masa itu. Dan saya pun bikin acara ini, mengundang Uncle ya, ada Abah Iwan juga, udah moderator kita semua, supaya kita lunas hutangnya. Nggak sekedar lunas, tapi lebih cepat. Amin. Dengan apa? Dengan bisnis, dengan jualan. Dan kebanyakan orang anggap bisnis itu nggak penting, atau sinis. Bahkan sekarang nih ya, ada ngomong di saya nih, di WA tepatnya. Teman saya nih, Mr. Jos itu ya, bisnis bawa-bawa agama. PPQ, pengusaha pecinta Quran itu bawa-bawa agama. Coba nih kita belajar Al-Quran, belajar agama. Coba di Islam ya, apa yang nggak bawa agama coba? Kita ke kamar mandi, itu bawa agama, ada doanya. Masuk, keluar ada doanya lagi. Betul ya? Kita nikah, bawa agama. Bahkan kita berhubungan suami istri, ada doanya, itu bawa agama. Kita mati pun ada agamanya juga. Bahkan politik, ada politik Islam. Ekonomi, ada ekonomi Islam. Ya, itu bank syariah apa? Masa kita bisnis nggak bawa agama? Jadi selalu ada orang kayak gitu. Tapi benar kata Uncle, udah dia itu nggak ngasih duit kita, nggak ngasih makan kita, nggak ngasih rupiah, biarin aja. Ya saya janji sama si orang itu ya, mau saya kasih hadiah. Ya karena saya jualan, alhamdulillah dapat untung, sebagian untung mau saya kasih hadiah buat orang-orang kayak gitu. Itu adalah balasan terindah. Udah jelas ya? Oke Mr. Gus, emang peluang bisnis apa sih? Katanya sampai jam 11, ini 11 lebih 15 nih. Ya udah, saya cuma jelasin dari 1 menit. Tapi 1 menit ini Bapak Ibu akan bisa merubah kehidupan Bapak Ibu 1 tahun. Bahkan kalau Bapak Ibu udah ikutin, fight dan fokus, 1 tahun Bapak Ibu tidak mengalami kenaikan income. Saya balikin uangnya 100%. Asal apa? Fight. Asal apa? Fokus. Apa itu fight? Bapak Ibu mau jualan. Apa itu fokus? Bapak Ibu mau ikutin arahan. Dengerin saya. Ya, dengerin pembinaan. Tadi Uncle juga bilang Mas Ipo Santosa. Beliau itu membina kita juga. Ya, sekarang saya mau tanya deh sebelum saya jelasin. Bapak Ibu sekarang lihat saya nih. Baik di Zoom, baik di YouTube. Semangat atau semangat banget? Silakan dijawab. Semangat atau semangat banget? Ayo. Silakan dijawab. Semangat atau semangat banget? Ya, dapat doa, dapat motivasi, dapat ilmu. Semangat atau semangat banget? Alhamdulillah. Makasih Bu Rina. Trin, saya doain lunas utang. Semangat atau semangat banget? Silakan dijawab. Nih di YouTube mana ini? Ayo dijawab dong. Ayo. Mr. Jos. Galak banget. Ya Allah, saya udah kepanasan nih pakai ring light. Ya, semangat banget. Ya, orang itu kadang-kadang nggak nganggap penting bisnis. Nanti itu sama kayak entar. Akhirnya rezekinya entar. Di entertainer ya harus enter langsung jalan. Ya, ada nih orang nikah. Ya, orangnya itu susah, makanya kurang. Tapi nikahnya itu glamor. Motonya apa yang kalau nikahnya kayak gitu? Asal apa? Ah, itu orang nikah tuh. Biar tekor asal kesohor. Walaupun besoknya utang-utang lagi. Benar kelihatan nggak karu-karuan. Saya juga mengalami ibu kosan saya itu ya. Itu bikin acara sampai puluhan juta, ratusan juta. Besoknya pengantin baru itu punya utang. Kasihan banget. Dan si cowoknya, suaminya nggak punya penghasilan. Sampai akhirnya saya kasih kerjaan waktu itu. Nah saya nggak pengen Bapak Ibu itu ya asal tekor, biar kesohor, kayak gitu-gitu. Ya kita beneran punya penghasilan. Kita rayain nikah sesuai dengan kemampuan kan enak. Ya, bahkan saya diajarin Mas Ipo, kalau belum bisa beli TV layar datar cash, itu artinya tampang kita nggak layak punya. Saya tersinggung itu. Karena kadang-kadang belinya kredit. Ya mendingan saya nabung, pas udah cukup, beli cash. Saya mau tanya nih, punya sepeda motor, punya mobil, enakan beli cash atau kredit? Silakan dijawab. Biar kita sama dulu nih, ya. Cash atau kredit? Silakan dijawab. Beli sepeda motor, beli mobil, enaknya cash atau ya? Enakan beli cash.
Kalau beli kredit, apalagi sepeda motor ya, kalau beli kredit, suaranya beda yang yang cash. Tahu nggak bedanya gimana? Dit, 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 dit. Sepeda motornya bunyinya dit, 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 dit. Karena apa? Belinya kredit. Mr. Jos, ini kapan pulang bisnisnya? Sabar. Ya, jadi kalau kita menganggap ini penting, kita akan keluar sama kayak orang yang belum mampu bikin acara puluhan juta, ratusan juta, dia paksain sampai ada, sampai pernikahannya ada. Nah, orang kalau menganggap ini bisnis penting, bisa nambah income dia, bisa melunasin hutang lebih cepat, maka dia akan segera keluarkan modal, ya, supaya apa? Rekening makin tebal. Dan bisnis ini murah banget, terjangkau banget. 2 hari lalu saya telepon teman saya, bikin usaha kafe. Modal pertama berapa? 150 juta. Sewa tempatnya 30 juta, 40 juta renovasinya, belum lagi macam-macam. Itu total di awal 150 juta. Baru itu bisnisnya jadi. Ya, omset sehari sebelum pandemi itu 1 juta, 2 juta. Balik modal ya 11 bulan kemudian. Nah, insya Allah di bisnis ini balik modalnya nggak perlu nunggu berbulan-bulan. Bahkan 3 hari, seminggu, sebulan pun langsung kembali. Karena kita fokus jualan. Modalnya nggak perlu sampai ratusan juta. Nggak perlu sampai puluhan juta. Nah, ini produknya. British Propolis. Ya, nanti Bapak Ibu dapat kayak gini ya. Set, ya, itu langsung dibimbing jualan, di PPK oleh saya, oleh Abah Iwan, oleh Jengguli, oleh semua leader-leader di sini yang udah sukses duluan. Dan kita udah 4 tahun berdiri. Bentar lagi menginjak 5 tahun. Udah banyak testimoni sukses hutang. Bukan sukses punya hutang, lunas hutang. Yang umroh setiap tahun, hasil dari bisnis ini jualan, untungnya ditabung buat bayar umroh, itu hampir ratusan orang setiap tahunnya. Dan yang nabung di saya ini ya, saya pegang duit itu sampai miliaran. Nabung dari teman-teman semua. Ya, untungnya ditabung buat apa? Umroh ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Setelah lunas hutangnya, mereka kita paksa untuk umroh. Mau nggak dipaksa lunas hutang? Mau nggak dipaksa untuk berangkat ke Tanah Suci? Mau atau mau banget? Silakan, saya mau tanya nih. Mau atau mau banget? Kalau saya mau. Karena nggak ada yang ngajarin saya lunas hutang. Yang ngajarin utang banyak. Nah, saya pingin Bapak Ibu ya bisa lunasin hutangnya. Bisa berangkat ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Bisa beli sepeda motor bahkan cash. Nah, ini yang mau kita ajarin di pengusaha pecinta Quran ini. Modalnya berapa, Mr. Jos? Nanti dapat 10 British Propolis, itu 1,8 juta, Bapak Ibu. Dapat 10 botol ini. Dan satunya kalau kita jual, untungnya 70.000. Ya, jadi jualan 10 botol, nanti dapat satu botolnya kan 250.000 nih. Itu kali 10 berarti 2,5 juta. Ya, nah 2,5 juta itu Bapak Ibu udah balik modal, plus dapat untung 0,5 juta lebih, alias 700.000. Enak atau enak banget? Nah, saya pingin Bapak Ibu langsung fokus jualan. Nggak bisa jualan, diajarin. Saya udah nulis ya, ini kan masa pandemi nih. Banyak orang bingung cara jualan gimana. Saya udah nulis yang namanya apa? IG Live Marketing. Jadi Uncle tuh bisa tahu saya, mungkin lihat IG Live saya. Kemarin cerita nih, ya kan? Saya juga udah nulis e-book marketing. Abah Iwan juga ngasilin e-book marketing tuh. Dan leader-leader PPK yang lain udah jagoan e-book marketing. Saya juga udah nulis Telegram marketing. Saya juga udah nulis WhatsApp marketing. Dan ingat, Uncle tadi bilang, ini ilmu baru. Good listener, good observer. Pelajari. Dia bisa ngasilin duit di sana, saya juga bisa. Modal di rumah aja cetak rupiah, Bapak Ibu. Nah, saya pingin ini Bapak Ibu juga mau belajar. Mr. Jos, aku udah tua. Usia aku udah 47, udah 50. Diajarin. Di sini yang usia 65 aja ada. Yang penting mau belajar. Mr. Jos, aku nggak ngerti online. Saya juga nggak ngerti awalnya. Bisa WA? Bisa. Ya itu online. Bisa Zoom? Ya itu online. Nanti diajarin cara ngasilinnya. Bahkan saya dari Zoom marketing ya, pernah sekali seminar kayak gini ya, itu bisa create money sampai 40 juta. Saya tekunin tuh ilmunya. Dari awal Januari 2021. Dan ini ilmu-ilmu baru semua. Dan saya pingin Bapak Ibu tahu ilmu ini. Tahu nggak? Kita punya WA. Itu kan ada update status WA ya. Namanya WA Story. Ada namanya WA Story Marketing. Ada namanya IG Story Marketing. Bapak Ibu cek di IG saya Pengusaha Tangguh. Itu followernya sama ya dengan Uncle ya, dengan Alvin Adam. Padahal saya bukan artis, saya bukan presenter. Kenapa bisa followernya sebanyak itu? Ada ilmunya. Bapak Ibu kalau mau belajar bisa. Jadi bisnis online itu nggak sesusah yang dibayangkan. Asal ada yang mau mengajarkan. Insya Allah nanti di PPK Bapak Ibu akan diajarin semuanya. Insya Allah. Saya insya Allah ya siap totalitas, tulus ikhlas bersama mentor-mentor di sini membimbing Bapak Ibu sampai income-nya naik kelas. Ya, sampai berkualitas. Sampai utangnya lunas. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya doain dulu deh. Al-Hadiniya Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Dan khusus yang buat daftar hari ini ya, sampai hari ini untuk 10 tercepat 1,8 juta, bayar kemana Mr. Jos? Bayar ke yang ngajak acara ini. Ya.
Yang bayar 1,8 juta, khusus 10 tercepat hari ini aja, nanti dapat tumbler eksklusif dari saya. Langsung dari Mr. Jos, PPQ, pengusaha pecinta Quran. Dan tumbler ini elektrik, ini lihat ya. Ting, 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 ting. Ada apanya? Ada, bentar, ada angkanya, 28 derajat. Jadi bagus lah ya, bisa buat ngupi-ngupi ya, bisa buat bikin teh dan juga bisa bikin British propolis. Sebagai penutup ya, tadi saya udah nyanyi ya, terakhir saya mau nyanyi lagi dari hati lagi. Karena ini lagu marsnya PPQ ya. Makasih buat Angkel juga yang tadi sudah udah bersama kita dan semua jadi tenang, jadi lega ya. Ini buat penutup, insya Allah lebih tenang lagi, lebih lega lagi. Nah ini lagu Mars PPQ, perhatikan setiap liriknya, perhatikan setiap baitnya. Nanti sama-sama bentar lagi kita akan berada di komunitas ini ya, makin kaya makin takwa ya. Pengusaha penghafal, jadi kita ini pengusaha pecinta Quran, nanti naik level jadi pengusaha penghafal Quran ya, nanti naik level lagi jadi pengusaha pengamal Quran ya. Ini levelnya penghafal Quran, Masya Allah. Saya juga pingin anak-anak saya hafiz Quran, dan saya juga pingin anak-anak Bapak Ibu semua jadi hafiz dan hafiz Quran. Tapi juga pengusaha yang makin kaya makin takwa. Boleh saya nyanyi ya? Pengusaha penghafal Al-Quran, di dadaku dipenuhi iman. Allah jadi tujuan, Rasul jadi teladan, Al-Quran menjadi panduan. Tilawah harian tak pernah ditinggalkan, murojaah penguat hafalan. Memahami arti solusi kehidupan, jadi kunci kejayaan Islam. Pengusaha penghafal Al-Quran, pengusaha penghafal Al-Quran, pengusaha penghafal Al-Quran, bersama Allah raih kemuliaan. Pengusaha penghafal Al-Quran, di dadaku dipenuhi iman. Allah jadi tujuan, Rasul jadi teladan, Al-Quran menjadi panduan. Tilawah harian tak pernah ditinggalkan, murojaah penguat hafalan. Memahami arti solusi kehidupan, jadi kunci kejayaan Islam. Pengusaha penghafal Al-Quran, pengusaha penghafal Al-Quran, pengusaha penghafal Al-Quran, bersama Allah raih kemuliaan, bersama Allah raih kekayaan. Selamat datang di keluarga besar pengusaha pecinta Quran, makin kaya, makin takwa, bersama saya Mr. Jos dan sahabat-sahabat super leader yang lainnya. Anak saya mau tampil dulu. Oke, silakan Abah Iwan ditutup, monggo. Terima kasih Mr. Jos, Masya Allah luar biasa. Gimana sahabat-sahabat semuanya? Semangatnya, semangat membara. Tidak salah kalau rezekinya juga berkelas. Yang tadinya terkumpul utang, akhirnya utangnya lunas. Saya juga dulu suka hutang. Begitu ketemu dengan Mr. Jos, alhamdulillah hutang saya sudah lunas. Hidup tanpa hutang itu benar-benar nikmat. Hidup tanpa hutang itu benar-benar membuat kita happy. Pilih di kesempatan pagi hari ini, bisnis yang bermanfaat. Pilihlah bergabung bersama kami di Pengusaha Pencinta Al-Quran. Dari saya, kurang lebihnya sekali lagi saya terima kasih buat sahabat-sahabat semuanya yang sudah hadir di kesempatan Jom pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Uncle, yang disampaikan oleh Mr. Jos, bermanfaat. Dan yang paling penting, jangan dengerin aja, langsung praktek sampai ngefek. Sekali lagi, praktek sampai ngefek. Kalau nggak ngefek percuma, utangnya nggak lunas. Nah, kalau kepingin cepat lunas, mau berangkat umroh bareng-bareng, mau beli mobil tes, harus segera action. Bisnis yang sukses, bisnis yang bukan ditanya melulu, tapi bisnis yang dijalankan. Oke, itu aja dari saya. Sekali lagi saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Dan kita ucapkan terima kasih buat pembicara kesempatan pagi hari ini. Ada Uncle, kemudian ada Mr. Jos. Masya Allah, Uncle langsung begitu hilang, langsung warnanya sama dengan saya.
sehati. Mudah-mudahan rezekinya Uncle menular pada diri saya juga, warna merah, Masya Allah. Oke, kita sama-sama ucapkan terima kasih, dan kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan Mr. Josh juga Uncle yang hadir di kesempatan pagi hari ini selalu sehat. Oke, saya akhirul kalam dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam.